Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang amalan-amalan pelebur dosa yang dapat dikerjakan saat bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang istimewa. Di bulan ini umat Islam selain mendapatkan pahala yang berlipat juga memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pengampunan atas segala dosa yang telah diperbuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni. Tiap manusia tidak akan terbebas dari kesalahan dan dosa. Untuk menebusnya, maka ada beberapa amalan yang dapat dikatakan mudah untuk dilakukan, tapi menjadi amalan yang dapat menggugurkan dosa kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, lalu apa amalan yang bisa dikerjakan untuk melebur dosa-dosa yang telah kita perbuat? Saya akan sampaikan 7 amalan tersebut. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Yang kedua, salat tarawih. Yang ketiga, qiyamul lail saat Lailatul Qadar. Yang keempat, zakat fitrah. Yang kelima, itikaf. Yang keenam, memperbanyak sujud. Dan yang ketujuh adalah sedekah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, puasa Ramadan, puasa yang menjadi amalan wajib saat bulan Ramadan, menjadi ibadah untuk penghapus dosa yang pertama. Apalagi puasa tersebut dijalankan semata-mata karena bentuk keimanan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan bahwa dosa-dosa terdahulu bakal diampuni oleh Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Yang dimaksud berpuasa atas dasar iman yaitu berpuasa karena meyakini akan kewajiban puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sholat tarawih. Amalan berikutnya yaitu sholat tarawih. Berbeda dengan puasa, sholat tarawih hukumnya sunnah dan boleh tidak dikerjakan, namun seorang muslim yang tak menjalankan sholat tarawih ketika Ramadan bisa dipastikan bakal merugi. Apalagi selain menghapus dosa, tarawih juga merupakan ibadah dengan pahala yang begitu besar. Jika seseorang melaksanakan sholat tarawih atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka ia akan mendapatkan pengampunan dosa yang telah lalu. Itulah diantaranya keutamaan sholat tarawih. Hal ini juga menunjukkan bahwa disebut ikhlas jika seseorang mengharap pahala dari sisi Allah ketika beramal. Kemudian dari hadis yang yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Nah, kemudian sholat tarawih adalah sebab mendapatkan ampunan. Syarat ampunan yaitu bisa sholat tarawih dilaksanakan sesuai yang dituntunkan, yaitu atas dasar mengimani janji Allah dan mengharap pahala dari sisi Allah.
Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, yang ketiga Qiyamul Lail, saat Lailatul Qadar. Bulan Ramadan juga dikenal sebagai bulan istimewa karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Setiap muslim berkesempatan untuk mendapatkan pahala yang beribu kali lipat lebih banyak. Keutamaan lain sholat dalam malam Lailatul Qadar adalah akan diampuni dosa yang telah lalu bagi orang-orang yang menjalankan semata-mata karena Allah. Dalil terkait keutamaan ini diterangkan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa saja yang mendirikan sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pemirsa yang dirahmati Allah, sholat pada malam Lailatul Qadar ini dapat merupakan Qiyamul Lail. Salah satu sholat tahajud disebutkan dalam sebuah riwayat. Sholat tahajud dan amalan lain pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amal 1000 bulan yang tidak berisi malam kemuliaan tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Tirmizi dan Nasa'i, barang siapa menunaikan sholat tahajud pada kemuliaan dengan penuh keimanan dan keinginan untuk mendapatkan pahala dari Allah, niscaya diampuni dosanya yang telah lampau. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang keempat zakat fitrah. Zakat fitrah berasal dari kata zakat al-fitr yang berarti asal ataupun suci. Oleh karena itu, arti zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta. Zakat ini dibayarkan saat bulan Ramadan hingga saat waktu sholat Idul Fitri tiba. Zakat fitrah memberikan manfaat bagi penerima maupun pemberi zakat. Zakat fitrah yang dibayarkan sebelum Idul Fitri juga bisa menjadikan pelebur dosa bagi seorang muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa zakat fitrah merupakan sarana penyuci bagi setiap muslim. Bagi pemberi zakat, zakat fitrah bermanfaat untuk menyucikan harta dan menghapus dosa. Sedangkan bagi penerima zakat, zakat fitrah dapat bermanfaat digunakan untuk hari raya Idul Fitri maupun memenuhi kebutuhan lainnya. Kemudian yang kelima yaitu itikaf. Itu mengikhlaskan diri untuk mengharap ridho Allah dan mendekatkan diri kepadanya dalam menyambut Lailatul Qadar. Salah satu amalannya adalah itikaf. Itikaf itu dilakukan dengan berdiam diri di dalam masjid untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bermusahabah atau introspeksi atas perbuatan selama ini. Itikaf atau berdiam diri di dalam masjid dengan tujuan beribadah kepada Allah juga bisa menjadi sarana penghapus segala dosa kita. Ketika melaksanakan itikaf, seorang muslim bisa mengisinya dengan bacaan zikir dan ibadah lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya secara khusus rutin melakukan itikaf pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Yang keenam yaitu memperbanyak sujud. Pemirsa yang dirahmati Allah, memperbanyak sujud saat bulan Ramadan juga bisa menjadi sarana untuk menghapus dosa-dosa terdahulu. Oleh karena itu, ketika memasuki bulan suci Ramadan, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak waktu menjalankan sholat. Tidak hanya sholat wajib 5 waktu, tetapi juga sholat sunnah. Sholat sunnah yang bisa dikerjakan juga begitu banyak dan dapat dilakukan sepanjang waktu. Ketika pagi hari ada sholat fajar dan sholat duha. Selain itu ada pula sholat tahajud, witir, ataupun sholat sunnah lain yang dapat dikerjakan ketika memasuki waktu malam. Pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketujuh yaitu cara selanjutnya yang dapat digunakan untuk menghapus dosa kita terdahulu, yaitu ketika memasuki bulan Ramadan adalah dengan banyak bersedekah. Apalagi ketika sedekah tersebut dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang sama bersedekah kepada orang yang berpuasa
juga memberikan pahala yang berlipat. Seorang muslim yang bersedekah di bulan Ramadan tak hanya mendapatkan pahala bersedekah di waktu yang sama, dia juga memperoleh pahala puasa dari orang berpuasa yang menerima sedekahnya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, para pemirsa yang dirahmati Allah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.